Oh ya Anita, siapa perempuan yang tadi mengobrol denganmu? Maksud kamu Najwa? Emang kamu tadi ngeliat? Iya, aku tadi sempat melihatnya tapi hanya sekilas. Terus kenapa tadi nggak langsung balik lagi? Dia itu perempuan yang pengen aku kenalin sama kamu. Dia udah ngerusak rumah tangga aku dan udah bikin suami aku ngusir aku dari rumah. Jadi mantan suaminya dia, itu suami aku sekarang. Maksud kamu Aldi? Kok kamu bisa tahu Aldi? Aku tahu semuanya Anita. Dia perempuan yang tadi pagi aku ceritakan padamu. Perempuan yang aku cintai tapi sudah menikah, dia adalah Najwa. Dia mantan istrinya Aldi. Kok kamu bisa sih jatuh cinta sama perempuan kayak gitu? Dia udah ngerusak rumah tangga aku loh. Sorry, aku cuma benci banget sama dia. Kamu tahu kan alasannya kenapa? Aku nggak tahu nasib aku sama anak aku akan gimana. Mungkin aku akan ngelahirin anak aku tanpa pengakuan dari papanya dan bisa jadi aku akan tinggal di jalanan sementara dia sibuk sama Najwa. Itu tidak akan terjadi karena aku akan membantumu. Dan aku berjanji padamu. Tapi untuk itu, kamu harus membantuku. Aku bisa apa buat bantu kamu? Bagus, semua rencanaku berhasil. Zain mulai terbuka sama aku dan gak lama lagi aku bisa mendapatkan kamu, Zain. Aku minta bantuanmu untuk menjebloskan seseorang ke penjara. Maksud kamu gimana? Emang penjahatnya siapa? Begini Anita, kedatanganku yang sebenarnya ke Jakarta adalah untuk menangkap seseorang yang pernah melakukan percobaan pada Najwa. Dan orang itu adalah Dion. Ternyata Zain bukan orang sembarangan yang bisa aku anggap enteng. Aku harus hati-hati. Sedikit aku salah langkah, maka Zain akan tahu semuanya. Dia nggak boleh tahu kalau aku mengetahui tentang rencana Najwa yang dilakukan oleh Dion. Tapi kamu tahu nggak Dion Haryokusumo itu siapa? Dia itu adik tirinya Aldi Haryokusumo. Iya Tuhan. Dan aku tahu sekali Dion kayak gimana. Dia itu jahat, licik, egois, sama kayak kakaknya. Tapi walaupun mereka sifatnya sama, mereka nggak pernah bisa akur. Buktinya Aldi pernah ngusir Dion setelah pembagian warisan almarhum papinya. Ternyata Anita adalah korban dan dia dikucilkan dari keluarga besar Aldi. Aku yakin Anita juga tidak suka dengan keluarga mereka. Jadi aku rasa Anita bisa dipercaya untuk mengetahui semua rencanaku. Sekarang bilang sama aku, Zain, aku bisa bantu gimana? Begini Anita, kamu harus pura-pura untuk tidak tahu menahu soal ini. Jangan sampai Dion curiga dan mengacaukan rencanaku. Jadi dalam hal ini bisakah aku percaya padamu? Bisa dong. Kamu bisa percaya sama aku sepenuhnya. Aku akan kunci mulut aku rapat-rapat buat kamu. Aku senang banget bisa kerja sama kamu. Bagus. Kita harus bongkar kegiatan Dion bersama. Dan aku mengucapkan terima kasih atas dukunganmu. Makasih juga ya Zain, kamu udah bantu aku. Aku senang bisa kerja sama kamu untuk kebaikan. Bagus, Zain mau berterus terang tentang rencananya untuk menjebak Dion. Berarti dia udah mulai percaya sama aku. Ini sebuah kemajuan. Aku yakin Zain mulai merasa membutuhkan aku. Buktinya dia mau terbuka. Oh Zain, aku harus bisa menikahi kamu. Masa depan aku akan terjamin dan aku gak perlu berurusan lagi dengan keluarganya Aldi. Aku bakal jadi istri anak seorang konglomerat India. Ya Allah,
apabila ada rahasia besar dalam kehidupan ayah kandungnya Najwa, aku mohon ya Allah, jangan sampai Najwa mendapat asap dari kesalahan ayah kandungnya. Kasihanilah Najwa ya Allah. Najwa sudah banyak menderita dalam kehidupannya. Tolong ya Allah. Assalamualaikum. Bu, Najwa udah pulang. Waalaikumsalam. Masuk, Nak. Masuk. Ibu kenapa nangis? Najwa, dalam sholat kalau kita menangis itu sudah biasa. Kamu sendiri sering melakukannya kan? Bu, tapi ibu jangan sering-sering mengingat hal-hal yang membuat ibu sedih. Karena aku nggak mau, takutnya ibu nanti sakit lagi. Ya sayang, terima kasih atas doanya ya. Dan kamu juga harus yakin suatu saat nanti kebahagiaan akan datang buat Najwa dan Rehan. Karena Allah itu tidak akan memberi cobaan kepada umatnya di luar batas hambanya. Dan itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Iya Bu, insya Allah Najwa akan selalu menjalani hidup sesuai ajaran kitab suci Al-Quran. Ya Allah, aku mohon jangan sampai anakku Najwa mengetahui siapa bapak kandung sebenarnya. Aku tidak ingin ada malapetaka baru. Lindungilah kami ya Allah. Nih, kalau memang semua itu benar, Mami jangan bilang ke mereka kalau almarhum Papi teman dekat papanya Rehan. Kalau mereka sampai tahu, mereka bisa minta bagian dari Haruo Kusumo Company. Kamu tenang aja Dion, gak perlu khawatir. Ibu Priyanka gampang, tinggal kita sumpel aja kita bungkam. Yang Mami takutkan cuma satu, bagaimana kalau sampai Najwa tahu rahasia ini? Karena sebenarnya yang mempunyai semua harta kekayaan itu adalah bapaknya Najwa, Bapak Razak Abdurrahman. Itu berarti Najwa adalah pemilik dari semua saham Haruo Kusumo Company. Betul sekali Dion. Dulu bapaknya Najwa, Bapak Razak Abdurrahman sangat kaya raya. Dan dia bersahabat dengan dua orang, papi kamu dan papanya Rehan. Tapi bapaknya Najwa nggak becus ngurus perusahaan. Dia berfoya-foya terus. Dan pada saat itu, papi kamu dan papanya Rehan mulai menggerogoti Start Oil Company. Jadi papanya Najwa itu adalah pemilik utama dari Haruo Kusumo Company. Karena sedikit demi sedikit, saham kepemilikan atas nama Bapak Razak Abdurrahman berpindah tangan kepada papi kamu dan papanya Rehan. Mereka berdua bersekongkol, berkomplot, bersekutu untuk melakukan boykot. Tepatnya, hostile takeover, mengambil alihan perusahaan secara paksa. Mami kok bisa tahu semua ini ya? Mami tahu semuanya karena pada saat itu Mami adalah sekretarisnya Bapak Razak Abdurrahman. Dan itu sebabnya kenapa papi kamu akhirnya menikahi Mami. Karena Mami terlibat di dalamnya. Terus gimana dengan papanya Rehan sekarang? Papanya Rehan Mami nggak tahu dia ada di mana. Banyak yang bilang katanya dia gila. Tapi yang pasti Mami nggak tahu dia sudah meninggal atau masih hidup. Kalau Pak Abdurrahman? Menghilang. Mami juga nggak tahu dia sembunyi di mana. Karena pada saat itu, dia dikejar-kejar hutang akibat runtuhnya Start Oil Company miliknya itu. Aku pikir aku terlahir dari seorang wanita yang hebat. Ternyata Mami nggak berpikir panjang. Maksud kamu? Mami selama ini minta aku tuh mengurus Aldi, Rehan, Najwa, Anita. Sedangkan yang harus kita singkirkan itu adalah dua orang penting ini. Dan sekarang mereka sedang berkeliaran di luar sana, Mi. Dion, mereka tidak mungkin kembali. Kalaupun mereka mau kembali, mereka sudah melakukannya sejak lama. Dan Mami yakin sekali, Bapak Razak Abdurrahman pasti sudah meninggal karena depresi. Dan papanya Rehan, Indra Syahputra. Kalaupun dia mau datang lagi, dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Apa Ibu Priyanka tahu tentang soal ini? Ibu Priyanka tidak tahu banyak. Karena pada saat itu dia memilih untuk pergi ke India.
Jadi dia banyak sekali kehilangan informasi tentang suaminya. Jadi buat Mami, gampang sekali membohongi dia. Mami bilang aja, Bapak Rasak Abdurrahman yang terlibat dalam hilangnya suaminya Priyanka. Itu artinya Mami memprovokasi mereka supaya mereka bertengkar antara satu sama lain. Tepat sekali. Mami memang wanita yang hebat dan licik. Berarti sekarang fokus aku akan tertuju kepada dua orang penting itu. Papanya Rehan dan juga papanya Najwa. Ya. Dan Mami akan fokus pada ibu Priyanka, Najwa dan ibunya Najwa. Mami akan bikin mereka saling mencurigai satu sama lain. Mami akan bikin politik adu domba. Memporak-porandakan, memecah belahkan dan menghancurkan mereka. Dan Mami tidak akan membiarkan lawan kita bersekutu dan berkomplot untuk menentang kita. Bagus, Mi, bagus. Anita, Mi. Cepat angkat. Iya, Anita. Selamat malam, Dion. Cepet banget kamu angkat telepon aku. Seneng deh aku. Aku memang sedang menunggu telepon dari kamu. Karena aku lagi butuh bantuan kamu. Aku udah pikirin itu sih. Tapi kira-kira aku dapat apa ya dari kamu kalau aku bantu kamu? Anita, aku bisa memberikan kamu apapun juga. Gimana kalau aku memberikan kamu 50% dari kerjasama aku dan juga sih? Nominal yang cukup bagus ya. Tapi aku nggak bisa percaya kamu gitu aja. Aku butuh cash. Nggak masalah, Anita. Untuk awal, aku akan kasih kamu 2 miliar. Gimana? 2 miliar? Oke, deal. Tapi kamu harus transfer malam ini juga ya. Nggak masalah, Anita. Aku akan mengurus semuanya. Oke, baik. Senang bisa kerja sama kamu. Gimana Dion? Apa kata Nita? Hari ini hari keberuntungan buat kita, Mi. Anita setuju untuk membantu kerja sama aku dan juga sih. Dion, kalau kita berhasil, berarti kita punya cukup banyak uang untuk membeli saham mayoritas Hario Company. Iya, Mi. Aku akan bermain lewat bursa saham. Dan itu artinya, Aldi tinggal menunggu waktu untuk hancur. Najwa, Dan kamu baru pulang. Kamu kok bisa pergi bareng sama Bunda? Memangnya kalian dari mana? Kamu itu banyak nanya ya, Najwa. Saya tuh pergi bersama anak saya. Kenapa? Kamu cemburu? Enggak Bunda, sama sekali bukan begitu maksud aku. Sebenarnya Najwa, aku tadi bertemu Dion. Tapi ternyata ada kejutan. Rupanya ibuku dan Ibu Hilda adalah teman lama. Dan aku baru tahu itu sekarang. Jadi tadi Bunda Priyanka pergi dengan Ibu Hilda. Memangnya tadi ibu kamu nggak bilang kalau saya pergi sama siapa? Enggak Bunda. Tadi waktu aku pulang, Ibu kelihatan sedang sedih. Aku rasa ada yang disembunyikan oleh Ibu dari aku. Paling itu cuma air mata buaya. Kalian, ibu dan anak sekali 3 uang. Sama-sama suka bersandiwara, seperti orang tertindas. Padahal kalian sendiri yang suka menindas orang. Bu, tolong jangan bicara seperti ini. Mungkin saja Ibu Hasna memang bermasalah dengan kesehatannya hari ini. Jadi, Ibu jangan begitu. Rehan, kalau kamu tidak mau percaya sama ibu, tidak apa-apa. Tapi tolong, jangan kamu bela Najwa terus-terusan. Kita akan buktikan nanti siapa yang benar dan siapa yang salah. Waktu yang nanti akan buktikan siapa di antara kita yang munafik. Aku minta maaf, Najwa. Memang aku selalu minta maaf atas nama ibuku, tapi masalahnya aku tidak bisa berbuat banyak. Gak apa-apa, Rea.
Aku bisa ngerti kok. Kamu sebagai anak, kamu memang tidak bisa melawan apa yang dikatakan oleh ibu kamu. Masalahnya yang dilakukan ibuku itu selalu saja salah. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ingat kan? Rasulullah pernah berkata, siapa orang yang harus kamu sayangi? Yaitu adalah ibumu, ibumu, dan ibumu. Dan Bunda Priyanka adalah ibu kamu. Kamu harus mendengarkan apa yang Bunda Priyanka katakan. Yang kamu katakan itu benar, Najwa. Aku bangga padamu. Bisa dikatakan setiap hari aku bangga padamu karena punya istri seperti itu. Makasih, Rehan. Justru aku yang bangga memiliki suami seperti kamu. Karena aku tahu kamu menyayangi ibu kamu. Maka dari itu aku yakin untuk bisa menjadi istri kamu. Tapi karena kamu jadi menghadapi begitu banyak masalah dan aku tidak suka ini. Kamu tahu kenapa aku sangat ingin menikah denganmu? Karena aku selalu percaya bahwa kamu wanita sempurna. Kamu segalanya bagiku. Kamu adalah pemberian dari Allah padaku. Dan aku bersyukur kamu segalanya bagiku. Oke, sebenarnya kenapa dengan ibumu? Apa ada masalah? Aku nggak tahu ibu kenapa. Tapi nanti aku akan coba bicara dan aku akan coba cari tahu. Najwa, aku pikir sekaranglah saatnya mencarikan rumah untuk ibuku dan Tuntun. Rehan, aku mohon jangan. Terutama di saat situasi seperti ini. Aku nggak mau nanti ibu kamu tersinggung. Ibu kamu akan berpikir kalau kita telah mengusir ibu kamu. Jangan, Rehan. Aku mohon. Tapi ibuku... Rehan, aku mohon. Najwa, kamu jangan minta hal seperti ini. Kamu tahu aku tidak bisa bilang tidak untukmu. Itu artinya kamu setuju kan? Iya. Aku tidak bisa bilang tidak untukmu. Makasih, Rehan. Ya, sekarang kita masuk ke dalam ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Priti. Ya Allah. Itu kan Priti.